Setiap pengalaman kerja harus menjadi pembelajaran, setiap kebijakan harus dievaluasi, setiap inovasi harus didokumentasikan, dan setiap keberhasilan harus direplikasi, serta setiap kegagalan harus menjadi bahan perbaikan. Di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Badan Strategi Kebijakan Hukum, Senin 20 Juli 2026 dimulai persiapan barisan. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisan. Pemimpin apel memasuki lapangan apel. Laporan masing-masing pemimpin barisan kepada pemimpin apel. Laporan saya terima, masing-masing komandan dulu kembali ke sisi kanan barisan. Kerjakan. Komando Syafil Ali, seluruhnya istirahat di tempat. Gerak. Pembina apel memasuki tempat apel. Siap. Gerak. Penghormatan umum. Pada pembina apel pagi. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Lapor, apel pagi, Senin 20 Juli 2026. Siap dilaksanakan? Laksanakan. Amanat oleh pembina apel. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa tahun terakhir, tuntutan masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi. Masyarakat menginginkan regulasi yang berkualitas, pelayanan hukum yang cepat, birokrasi yang adaptif, dan kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Disinilah Kementerian Hukum memiliki tanggung jawab besar sebagai institusi yang menjaga kepastian hukum sekaligus menjadi motor penggerak reformasi hukum nasional. Namun kita harus menyadari bahwa kebijakan yang baik tidak akan berhasil tanpa aparatur yang berkualitas, dan aparatur yang berkualitas tidak akan bekerja optimal tanpa arah kebijakan yang tepat. Dua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, terdapat hubungan yang sangat erat antara BSK Hukum dan BPSDM Hukum. BSK Hukum menghasilkan rekomendasi kebijakan berdasarkan kajian, evaluasi, analisis, serta bukti empiris. Sementara itu, BPSDM Hukum memastikan bahwa seluruh SDM Hukum memiliki kompetensi untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut secara efektif. Dengan kata lain, BSK Hukum membangun apa yang harus dilakukan, sedangkan BPSDM membangun siapa yang mampu melaksanakan dan bagaimana melaksanakannya. Sinergi keduanya akan menghasilkan organisasi yang tidak hanya cerdas dalam menyusun kebijakan, tetapi juga unggul dalam pelaksanaannya. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini dunia berubah sangat cepat. Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, ekonomi digital, keamanan cyber, hingga dinamika geopolitik menuntut kebijakan hukum yang semakin adaptif. Karena itu, kita tidak lagi dapat menyusun kebijakan hanya berdasarkan kebiasaan atau pengalaman masa lalu semata-mata. Setiap kebijakan harus didasarkan pada data, hasil kajian, evaluasi yang objektif, serta masukan dari masyarakat dan para pemangku kepentingan. Demikian pula, pengembangan SDM tidak lagi cukup berorientasi pada pemenuhan jam pelatihan, tetapi harus mampu menghasilkan ASN yang berpikir kritis, mampu menganalisis masalah, memanfaatkan teknologi, berkolaborasi lintas sektor, dan menghadirkan solusi bagi masyarakat. Inilah irisan yang harus diperkuat antara BSK Hukum dan BPSDM Hukum. Hadirin yang saya banggakan,
Kementerian Hukum ke depan harus terus menjadi organisasi pembelajar atau learning organization. Setiap pengalaman kerja harus menjadi pembelajaran. Setiap kebijakan harus dievaluasi. Setiap inovasi harus didokumentasikan. Dan setiap keberhasilan harus direplikasi. Serta setiap kegagalan harus menjadi bahan perbaikan. Budaya organisasi seperti inilah yang akan melahirkan birokrasi yang adaptif dan profesional. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama pegawai Kementerian Hukum untuk membangun 3 komitmen bersama. Pertama, membangun budaya kerja berbasis pengetahuan. Setiap keputusan hendaknya didukung data dan analisis yang kuat. Kedua, meningkatkan kompetensi secara berkelanjutan. Semakin tinggi amanah, semakin besar pula tuntutan untuk terus belajar. Yang ketiga, memperkuat kolaborasi. Tantangan hukum saat ini tidak dapat diselesaikan oleh satu unit kerja saja. Kolaborasi antar unit merupakan kebutuhan untuk menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan pelayanan yang semakin baik. Bapak Ibu sekalian, kita semua harus meyakini bahwa apabila rekomendasi kebijakan yang berkualitas dipadukan dengan sumber daya yang unggul, maka Kementerian Hukum akan semakin mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Kita tidak hanya menjadi pelaksana tugas administratif, tetapi menjadi institusi yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan hukum bangsa. Mari kita jadikan setiap pekerjaan sebagai pengabdian, setiap inovasi sebagai kontribusi, setiap kolaborasi sebagai kekuatan untuk mewujudkan Kementerian Hukum yang profesional, adaptif, akuntabel, dan dipercaya masyarakat. Akhirnya, saya ingin mengajak seluruh jajaran untuk terus menjaga integritas, meningkatkan kompetensi, memperkuat sinergi, dan memberikan kinerja yang terbaik demi terwujudnya pelayanan hukum yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, kemudahan, petunjuk kepada kita semua dalam menjalankan amanah. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. Siap! Gerak! Yel-yel tata nilai Kementerian Hukum. Bapak Ibu sekalian, mari kita teriakan yel-yel Kementerian Hukum dengan penuh semangat. Semoga yel-yel itu juga menyemangati hati kita semua untuk bekerja jauh lebih baik. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Salam pembaruan. Menyanyikan Mars Kementerian Hukum. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astaghfirullahalazim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu, karena atas limpahan rahmat-Mu pada pagi ini kami dapat hadir dan berkumpul mengikuti apel pagi. Ya Allah yang Maha Bijaksana, berilah kami kesehatan, kekuatan, kesabaran, keikhlasan dan kemudahan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui, kami mohon, berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat dan berikanlah kami karunia untuk memahami dan mengamalkannya. Ya Allah yang Maha Menyatukan, satukanlah hati kami, padukanlah gerak langkah kami, tunjukilah kami jalan keselamatan dan kegelapan menuju cahaya. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah kami, rahmatilah kami, berkahilah kehidupan kami, terimalah amal ibadah kami dan terimalah taubat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Laporan pemimpin apel kepada pembina apel. Apel pagi telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih, kembali ke tempat. Baik ke tempat. Penghormatan umum. Kepada pembina apel pagi, hormat, gerak, tegap, gerak. Pembina apel berkenan meninggalkan tempat apel. Apel pagi selesai, pemimpin apel dapat membubarkan barisan. Seluruhnya tanpa penghormatan umum, balik kanan bubar.